Halo teman-teman, kunci sukses dalam ujian adalah sebanyak-banyaknya kita belajar dari soal-soal yang sudah ada. Kita sudah sampai di bagian 2. Mari kita belajar. Jumpa lagi dengan saya Yasin Yusuf di Trik Belajar Channel. Di channel ini kita belajar tentang soal-soal Undang-Undang Desa dan juga ada soal-soal Undang-Undang Dasar 1945 dan juga soal-soal tentang CPNS. Intinya di channel ini kita akan membedah ya soal-soal untuk seleksi baik itu CPNS maupun seleksi perangkat desa. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa mencari soal-soal sebelumnya bagian 1 dan bagian yang lain di video-video sebelumnya. Oke, langsung saja ya kita bahas bagian 2. Kalau kemarin bagian 1 sudah sampai soal nomor 10, sekarang bagian 2 kita mulai dari soal nomor 11. Kepala desa diberhentikan karena hal-hal berikut, kecuali A. Berakhir masa jabatan, B. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, C. Melanggar larangan sebagai kepala desa, D. Melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, E. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kata kuncinya di sini adalah kecuali ya, jangan lupa di sini kecuali. Dari A, B, C, D, E yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa ya, kecuali ya. Jadi nggak mungkin dong kalau melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa terus diberhentikan. Kalau yang A berakhir masa jabatan jelas, B tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala desa jelas gitu ya. Yang C melanggar larangan sebagai kepala desa gitu juga jelas, misalnya korupsi, kolusi itu melanggar ya. Dan E dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum juga tetap juga yang bisa membuat kepala desa diberhentikan. Kita lanjut. Soal nomor 12, berikut adalah yang bukan merupakan tujuan penataan desa. Penataan desa yaitu A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, E. Meningkatkan kesenjangan desa. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang E. Meningkatkan kesenjangan desa ya. Di sini juga hati-hati ya. Di sini ada kata bukan ya. Bukan ya. Jadi dari A, B, C, D, E ini yang bukan tentu meningkatkan kesenjangan ya, kesenjangan desa. Itu yang bukan ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal nomor 13. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah A. Kepastian hukum, keterbukaan, kebersamaan, keramahan, B. Profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal, C. Keterbukaan, ramah nyaman, D. Ketertiban, keamanan, kepentingan bersama, E. Ketertiban, keamanan, kenyamanan. Yang mana teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang B. Profesionalitas, akuntabilitas ya, bertanggung jawab gitu ya, kearifan lokal. Ini adalah asas dari penyelenggaraan pemerintahan di desa. Jadi ini kalau dilihat dari pilihannya A, B, C, D, E ini hampir benar semua ya kelihatannya, tapi yang tepat adalah profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal. Lanjut. 14. Tujuan penataan desa adalah kecuali. Nah, hati-hati ya, ada kata kecuali. A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan pemerintah desa, C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, D. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa, E. Meningkatkan daya saing desa. Yang mana teman-teman? Kecuali ya, tujuannya adalah iya, jawabannya adalah yang D. Mempercepat
peningkatan kesejahteraan pemerintah desa ya. Ini bukan tujuan ya, tujuan dari penataan desa ya. Oke, saya rasa sudah jelas. Nomor 15, pendirian badan usaha milik desa disepakati melalui ya BUMDes. A. Musyawarah BPD, B. Musyawarah pemerintah desa, C. Musyawarah desa, D. Musyawarah kepala desa dan BPD, E. Musyawarah kepala desa dan LPMD. Yang mana teman-teman? Jadi pendirian BUMDes. Jawabannya adalah ya, yang C. Musyawarah desa atau MUSDes, yang biasa disebut dengan MUSDes. Lanjut. Nomor 16, pendirian badan usaha milik desa ditetapkan melalui A. Peraturan desa, B. Peraturan kepala desa, C. Peraturan ketua BPD, D. Keputusan kepala desa, E. Keputusan ketua BPD. Yang mana teman-teman? Badan usaha milik desa ditetapkan oleh ditetapkan oleh peraturan desa gitu ya. Hati-hati, ini kalau tidak jeli maka akan terjebak. 16, 17, kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah A. Kawasan pertanian terpadu, B. Kawasan masyarakat desa, C. Kawasan ekonomi desa, D. Kawasan pemerintahan desa, E. Kawasan perdesaan. Wah, ini hampir sama semua ya, A, B, C, D, E nya ya. Ya, ini kalau tidak tahu, tidak membaca tentu akan terjebak. Jawabannya adalah yang E, kawasan perdesaan. Jadi yang namanya kawasan perdesaan itu kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan dan sebagainya itu ya. Jadi hati-hati kawan-kawan, kalau tidak kita tidak pernah membaca akan terpaku pada ini ya, kawasan masyarakat desa ya. Yang benar adalah jawabannya kawasan perdesaan. 18, berikut ini yang bukan termasuk dalam penataan desa ya. Hati-hati, bukan ya. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan pembuatan desa. Yang mana teman-teman? Yang bukan termasuk penataan desa. Jawabannya adalah yang E, pembuatan desa ya. Jadi pembuatan desa itu tidak termasuk dalam penataan desa gitu ya, bukan ya. Kalau pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status itu termasuk dalam penataan desa. Dibaca lagi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lanjut, kerjasama desa dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam A. Musyawarah kepala desa dan BPD, B. Musyawarah pemerintah desa, C. Musyawarah pemerintah desa, D. Musyawarah desa, dan E. Maaf nih belum dihapus, musyawarah desa dan pihak ketiga. Kalau kita lihat dari jawabannya hampir mirip semua ya. Nah, ini mana yang tepat ya? Kerjasama desa dengan pihak ketiga dimusyawarahkan dalam jawabannya adalah yang D, musyawarah desa ya. Intinya adalah musyawarah desa ini posisinya sangat strategis ya, menentukan kebijakan-kebijakan yang menyangkut orang banyak. MUSDes. Lanjut, nomor 20, yang merupakan kewenangan desa adalah kecuali A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, B. Kewenangan lokal berskala desa, C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten, dan D. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan E. Kewenangan berdasarkan wilayah. Yang mana teman-teman? Ini kecuali ya. Kecuali adalah kecuali adalah yang E, kewenangan berdasarkan wilayah. Itu ya teman-teman ya. Saya rasa udah jelas untuk nomor 20 ini.
Dan oke, kita sampai nomor 20 dulu. Prinsipnya adalah ketika kita ingin sukses ya, ingin sukses dalam tes ini, maka perbanyaklah untuk latihan soal ya. Cara menggunakan atau cara belajar dengan menggunakan YouTube adalah Anda putar, kemudian Anda bisa hentikan terlebih dahulu untuk sekedar berpikir, kemudian baru di play kembali untuk melihat jawabannya. Kemudian teman-teman juga bisa memutar video ketika sedang santai, walaupun teman-teman tidak melihat videonya secara langsung, tapi teman-teman bisa mendengarkan seperti mendengarkan radio. Rutinitas seperti ini secara tidak langsung akan membantu otak kita dalam mengingat soal-soal tersebut. Lakukan ketika pagi hari sedang bersantai atau dalam perjalanan juga bisa diputar di mobil atau ketika ya di mana saja lah itu ya teman-teman. Ya intinya adalah kita persiapkan dengan belajar, berdoa gitu ya. Selamat belajar, semoga sukses, semoga bermanfaat channel ini, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi pada soal berikutnya.